Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Titis Fatarina Mahfira, SEMSM, selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan digital di kelas kami. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan ide bisnis kami beserta kekuatannya, kelemahannya, peluang, dan ancamannya. Boleh di next? Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Pertama ada saya sendiri, Anissa Rosa Aulia, lalu saya ditemani oleh rekan-rekan saya. Pertama ada Edith Rendatarina, lalu ada Gita Safitri, lalu ada Safitri Eka Lestari. Nah, ide bisnis kami secara singkat ini adalah makaroni basah aneka rasa. Nah, makaroni ini merupakan makanan jenis pasta yang berasal dari Italia. Makaroni punya 3 cara dalam menghidangkannya, yaitu bisa direbus, bisa dipanggang, maupun digoreng. Nah, untuk makaroni basah bisnis kami ini, kami akan menghidangkannya dengan cara direbus, lalu kami olah dengan berbagai bumbu aneka rasa yang unik dan kekinian. Makaroni basah aneka rasa kami merupakan camilan yang praktis dan lezat untuk disantap. Tentunya cocok untuk berbagai kalangan dan para penggemar kuliner. Selanjutnya kami akan mulai mempresentasikan apa saja kekuatannya, kelemahannya, lalu peluangnya, dan ancamannya. Pertama dimulai oleh kekuatannya yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ini adalah kekuatan atau strengths dari produk kami, yaitu makaroni basah aneka rasa. Yang pertama itu, produk memiliki nilai gizi. Kekuatan yang pertama dari bisnis kami adalah makaroni basah yang kami jual tidak seperti jajanan atau makanan ringan masa kini yang kebanyakan mengandung zat-zat yang tidak baik untuk kesehatan tubuh. Makaroni sendiri sudah mengandung zat besi dan kalsium. Dan bumbu perasa yang kami gunakan juga tidak mengandung zat adiktif atau zat berbahaya lainnya yang bisa mengganggu kesehatan tubuh. Kekuatan yang kedua yaitu adalah dengan adanya rasanya yang nikmat dan unik hingga mampu menarik banyak peminat. Masyarakat zaman sekarang menyenangi berbagai produk yang unik. Sama halnya juga untuk produk makanan. Nah, makaroni basah yang kami jual memiliki rasa yang unik dan belum ada pesaing yang menjual produk serupa. Ditambah dengan rasanya yang nikmat, tentu saja akan berhasil menarik perhatian masyarakat. Kekuatan yang ketiga yaitu adanya proses yang cepat karena dilakukan langsung dari produsen ke konsumen. Proses produksi masih kami lakukan berempat, saya dan rekan-rekan. Jadi bisa dikatakan masih fresh from open. Jadi dari proses produksi, distribusi, dan transaksi dilakukan langsung oleh kami ke konsumen. Dan ini jadi kekuatan karena bisa menghemat dari segi biaya dan waktu. Kekuatan yang keempat dari produk kami yaitu adanya bahan baku yang dipakai berkualitas dan mudah dicari, khususnya di pasar Indonesia di Jakarta. Nah, baik makaroni ataupun bumbu perasanya tentu saja masih banyak sekali pedagang yang dijual di berbagai pasar, baik pasar offline atau pasar online. Jadi kami tentu saja ini akan menjadi kekuatan bagi produk kami. Dan kekuatan yang terakhir adalah produk yang mudah dibuat dan tidak memakan banyak waktu. Ini menjadi keuntungan dan kekuatan bagi kami karena sistem penjualan yang kami lakukan tentu akan bervariasi, baik bisa open PO atau mungkin sistem ready stock. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Boleh di next? Oke, sebelum saya menjelaskan, apakah suaranya bisa terdengar dengan baik? Terdengar gitu. Oke, selanjutnya adalah seperti yang dijelaskan di awal tadi bahwa kita akan mempresentasikan mengenai SWOT. Nah, alat SWOT ini bisa dijadikan alat analisis untuk bisnis atau perusahaan. Nah, W-nya itu adalah weakness atau kelemahan. Weakness merupakan kondisi internal perusahaan yang berupa komponen atau hal apa saja yang bisa menghambat perjalanan bisnis tersebut. Nah, karena bersifat internal perusahaan, maka weakness ini dapat dikontrol dan dihadapi.
Nah, cara menganalisis weakness itu bisa dilakukan dengan berbagai macam pertanyaan, misalnya apakah produk ini tahan lama atau apakah produk ini bisa dipasarkan secara luas, berapa jangkauannya dan lain-lain. Nah, kemudian di sini kami telah menganalisis beberapa kekurangan dari produk yang akan kami buat. Yang pertama itu adalah produk tidak tahan lama. Seperti yang kita tahu bahwa makaroni basah yang akan kita buat itu bukan makanan ringan. Jadi eh, tahan lama berapa lama akan bertahannya itu hanya 1 hari, sekitar 1 hari. Kemudian, weakness atau kekurangan yang kedua adalah barrier to entry, pasar itu rendah sehingga mudah disaingi oleh kompetitor lama maupun baru. Nah, ini juga bisa menjadi threat atau ancaman, di mana barriers to entry ini adalah suatu hal atau keadaan pada pasar yang dapat menghalangi atau mencegah kompetitor potensial untuk masuk ke dalam pasar yang kemudian dapat menjadi pesaing. Nah, usaha makanan itu memiliki barrier entry yang rendah sehingga perlu adanya inovasi dan core value yang kuat sehingga konsumen akan tetap memilih produk kita dibandingkan orang lain meskipun di sana banyak sekali yang mirip dengan produk yang akan kita buat. Nah, yang ketiga adalah karena kita berempat masih mahasiswa, jadi modal yang digunakan itu terbatas, tapi dari situ kami mencoba untuk memaksimalkan sumber daya yang ada dan uh, meminimalisir adanya kekurangan dana dalam pembuatan produk kita. Kemudian yang terakhir adalah pengiriman dan jangkauan pasar itu masih terbatas. Jadi masih lingkungan UNJ dan sekitarnya karena kita memulai usahanya berempat, jadi pemasarannya pun dari yang sering kita datangi yaitu kampus itu sendiri dan sekitarnya. Demikian analisis mengenai kelemahan produk makaroni basah aneka rasa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya adalah pembahasan mengenai peluang bisnis kami. Nah, peluang bisnis kami ini sendiri berkaitan dengan hal-hal yang melatar belakangi ide bisnis kami itu. Jadi, ide bisnis kami ini awalnya tumbuh karena kami berempat menyadari adanya suatu permasalahan yang terjadi di lingkungan perkuliahan kami. Permasalahannya itu sederhana, yaitu tentang bagaimana jadwal perkuliahan kami padat, sementara kami juga kadang lapar, tapi kantinnya itu lumayan jauh untuk dicapai dan itu cukup memakan waktu. Jadi kami menciptakan ide bisnis di mana para mahasiswa tidak perlu menghabiskan waktu untuk pergi ke kantin dulu untuk membeli makanan di sela-sela kesibukan mereka, di sela-sela kesibukan perkuliahan mereka. Nah, di sisi lain kami juga menyadari banyaknya kegiatan-kegiatan organisasi mahasiswa dan pelajar yang sering mengadakan acara. Nah, acaranya itu tentunya membutuhkan dana. Jadi, para organisasi pelajar ini tentunya sering mengadakan kegiatan dana usaha berupa jualan. Nah, seringnya itu adalah mereka jualan makanan. Nah, jadi peluang pertama kami itu adalah target kami yang potensial. Cara kami menargetkan kegiatan dana usaha organisasi pelajar dan mahasiswa yang berpotensi melakukan pembelian dalam jumlah besar, alias kita jadi pemasok untuk kegiatan dana usaha mereka. Lalu minimnya pesaing di pasar yang kami targetkan. Untuk target pasar kegiatan dana usaha organisasi pelajar dan mahasiswa ini, kebetulan sejauh ini kami berempat belum pernah menemukan kegiatan dana usaha yang menjual makanan makaroni basah. Jadi menurut kami makaroni basah ini masih jarang dan hampir belum pernah ditemukan di kegiatan dana usaha yang menawarkan produk serupa. Lalu media pemasarannya adalah fleksibel, jadi kami bisa menggunakan media sosial untuk memasarkan produk kami, kita juga bisa menggunakan pemasaran dari mulut ke mulut atau word of mouth. Lalu selanjutnya adalah selera pasar. Kenapa demikian? Yaitu karena orang-orang menyukai makanan yang praktis dengan harga terjangkau, lalu mempunyai cita rasa yang unik dan juga kekinian. Selanjutnya kita langsung saja ke ancaman dari ide usaha kami yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya ada threat, yaitu ancaman. Nah,
Sebelumnya kan sudah dijelaskan kalau ada opportunities yang bagus banget. Nah, tapi dalam bisnis ini juga ada ancaman. Nah, yang pertama ancamannya itu fast trend, fast change. Nah, takutnya walaupun kita pertama trending gitu, namun penjualan ini takutnya hanya bersifat sementara dan hanya sesuai dengan tren yang berlaku. Lalu yang ada yang kedua itu ada inovasi cita rasa. Nah, inovasi cita rasa ini maksudnya apa? Persaingan dengan inovasi cita rasa. Jadi kalau misalnya bisnis makanan itu kan selalu walaupun ya estetik itu dipertimbangkan, namun faktor yang paling penting juga rasa gitu. Jadi kalau inovasinya bagus cuma rasanya biasa aja itu juga menjadi ancaman. Terus yang ketiga itu ada ancaman barang substitusi yang murah. Maksudnya apa? Di sini tuh walaupun kita juga murah, takutnya ada barang substitusi lain yang lebih murah. Karena banyaknya jenis makanan yang dapat menjadi barang pengganti itu sendiri. Yang terakhir ancamannya adalah kompetitor yang banyak. Nah, tadi kan dijelaskan ya kalau misalkan produk kami itu dibuatnya juga mudah, sederhana. Lalu sehingga tidak menutup kemungkinan produsen lain juga meniru tuh produk yang akan kita buat atau bisnis ini. Dan otomatis itu kan menambah jumlah kompetitor atau pesaing di pasar. Itu aja ancaman dari bisnis makaroni basah. Next. Demikian, terima kasih analisis atau SWOT dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.